Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita hanya membaca 2 ayat saja tentang Roh Kudus, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Yesus menjanjikan penghibur. Firman Tuhan berkata di sana, "Jikalau kamu mengasihi Aku," ini Yesus yang berkata-kata, "kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Hal ini menarik karena kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-15, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Ayat yang ke-15 merupakan satu tuntutan dari Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa jikalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintah Yesus yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus juga tahu bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita masih punya kedagingan. Sesedikit apapun masih ada kedagingan dan kelemahan karakter dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan sanggup. Muncullah ayat yang ke-14 untuk kita bisa melakukan segala perintahnya Tuhan. Dikatakan di sana, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong." Yang akan menolong kita, yang akan menopang kita. Ya, Roh Kudus punya banyak nama: penolong, penghibur, pembela, pendoa. Dan satu kata dalam bahasa Yunani yang menggambarkan semua ini adalah parakletos. Dan Roh Kudus ini, parakletos ini, diutus, dikirimkan oleh Yesus, diberikan kepada Anda dan saya orang percaya, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk membela kita, untuk berdoa syafaat bagi kita. Dan bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus jugalah pribadi yang berjalan bersama-sama dengan kita, pribadi yang menopang kehidupan kita ketika, kalau ibarat pohon, kehidupan kita sudah mulai doyong dan mulai miring. Roh Kuduslah yang menopang supaya pohon itu tidak sampai tumbang. Kita bisa miring dalam kehidupan ini, kita bisa condong dalam kehidupan ini, tetapi Roh Kudus dikirimkan, diberikan kepada kita untuk menopang pohon kehidupan kita, supaya kita tidak sampai tumbang. Roh Kudus ditugaskan oleh Bapa di surga untuk menopang kita pada sisi kelemahan kita. Kita lihat di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-5. Kidung Agung 8 ayat yang ke-5 bagian A, di sana dikatakan, "Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya?" Dunia ini sudah menjadi padang gurun. Dan ini bukan berbicara tentang pesimisme, tetapi inilah kenyataan di dalam kehidupan kita, bahwa dunia di sekitar kita itu telah menjadi padang gurun ekonomi, padang gurun emosi, padang gurun rohani. Bahkan hari-hari ini, betapa khususnya di Amerika Serikat sedang terjadi pergumulan yang luar biasa. Seorang kulit hitam meninggal karena kecerobohan daripada polisi yang menangkapnya, sehingga hari-hari ini terjadi chaos di mana-mana, terjadi demonstrasi dan kekerasan anarkis,
terjadi di mana-mana di seluruh Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Anda dan saya hidup di padang gurun. Di sekitar kita adalah dunia yang semakin hari semakin kering, semakin gelap. Dan tadi dalam ayat Kidung Agung 8 ayat yang kelima, ada seseorang yang keluar dari padang gurun bersandar pada kekasihnya. Ini berbicara merupakan gambaran daripada Yesus Kristus. Satu-satunya kita bisa keluar dari padang gurun kehidupan dan mengalami satu kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dengan bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya familiar dengan industri sawit. Jadi di dalam industri sawit itu ada yang namanya pohon sawit induk. Dari pohon sawit induklah didapatkan bibit unggul. Dari sekian banyak pohon induk, dipilih mana yang terbaik yang akan menghasilkan bibit unggul. Dan pohon itu kita tahu bahwa siklus daripada sawit itu kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Tetapi yang namanya pohon sawit induk itu tidak akan dibiarkan tumbang, tidak akan dibiarkan mati, tidak akan dibiarkan tidak sehat. Bahkan lebih dari 30 tahun pohon ini harus tetap berdiri, melewati angin kencang, melewati hujan dan juga kemarau. Jika tidak ditopang, maka lama-kelamaan pohon yang seharusnya sudah ditebang dan diganti dengan tanaman yang baru, tetapi karena ini adalah pohon induk yang menghasilkan bibit yang unggul, maka pohon ini harus ditopang sedemikian rupa sampai dia harus tetap berdiri dalam keadaan apapun, sekalipun sudah waktunya untuk peremajaan. Mungkin pohon ini bisa miring, tetapi pohon itu tidak akan tumbang karena ditopang. Inilah gambaran kehidupan Anda dan saya. Badai dan musim kehidupan silih berganti kita lewati. Semua itu bisa saja mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri kemenangan yang kita dapatkan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Namun karena kasih karunia Tuhan, Anda dan saya sampai hari ini, kita masih berdiri, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ini sungguh satu anugerah yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan semua ini karena kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menopang kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita mendapati diri kita condong dan miring. Miring terhadap apa? Miring pada kemarahan, miring pada kebencian, miring pada kepahitan, miring kepada tidak mau mengampuni, miring kepada kekhawatiran, miring kepada ketakutan, miring kepada hal-hal yang tidak baik, keraguan-raguan dan lain sebagainya. Kita perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, topanglah aku pada sisi kemiringanku, topanglah aku pada sisi kelemahanku. Disitulah peran Roh Kudus sangat-sangat kita perlukan. Topangan dari Roh Kudus hari-hari ini saat hidup kita mulai condong, mulai miring kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak perlu waktu yang lama untuk kita mengalami sesuatu dalam hidup ini yang membuat kita mulai condong kepada kekhawatiran, mulai condong kepada kemalasan, mulai condong kepada zona nyaman, sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa lagi. Kita menjadi pasif. Bahkan ada beberapa yang condong kepada keputusasaan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi punya mimpi-mimpi yang besar dalam hidupnya. Itu kecondongan dan kemiringan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika hal itu terjadi, kita perlu berdoa, Tuhan, aku perlu topanganmu. Roh Kudus, aku perlu pertolonganmu. Karena aku sedang condong ke arah yang tidak seharusnya pada kelemahanku. Dan di sepanjang sejarah, kalau kita melihat kisah di Alkitab, Tuhan memakai
manusia, berbagai pribadi untuk saling menopang satu sama lain. Ketika orang-orang tersebut mulai condong pada keburukan, pada kesalahan, pada satu situasi di mana mereka hampir kehilangan kesempatan yang berharga, maka Tuhan selalu mengirimkan seseorang untuk menopang mereka pada sisi lemah dalam kehidupan mereka. Betapa kita membutuhkan penopang dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita perlu orang-orang di sekitar kehidupan kita yang menopang kita ketika hidup kita sedang condong, ketika hidup kita sedang miring. Kita tidak bisa berpikir lurus, kita tidak bisa berpikir dengan clear. Kita perlu orang-orang yang menopang hidup kita. Dalam Ulangan 34 ayat yang ke-8, di sana ada satu peristiwa, yaitu Musa mati. Dan dikatakan di sana orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Sekarang saya mau Anda melihat di dalam kitab Bilangan, Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Musa mati dan orang Israel berkabung selama 30 hari. Tetapi hal yang dahsyat tertulis tentang kematian Harun. Bilangan 20 ayat 29 di sana dikatakan ketika segenap umat itu melihat, bayangkan, segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka di sini dikatakan seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Kalau dilihat sekilas sepertinya dua ayat ini sama saja. Tetapi sebenarnya kalau kita mendalaminya, ketika Harun mati, jauh lebih banyak yang berkabung, jauh lebih banyak yang berduka atas kematian daripada Harun ketimbang Musa. Padahal Musa adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak orang yang berduka atas kematian Harun? Saya percaya salah satu alasannya adalah karena Harun itu punya kelemahan. Dan dia itu secara manusia lebih nyambung dengan banyak orang, karena kebanyakan manusia punya kelemahan. Dan kalau ada sosok yang sepertinya tidak punya kelemahan, sepertinya selalu teguh dalam segala keadaan, ini dipandang oleh manusia seringkali sebagai sosok yang aku nggak bisa nyambung sama dia karena hidupnya begitu sempurna. Oh, hidupnya begitu baik, tidak ada kejelekan sama sekali. Ya, itulah Musa. Musa ini pemimpin yang luar biasa, orang yang paling lemah lembut yang pernah ada di muka bumi selain Yesus. Ya, tentunya. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa Harunlah ketika dia mati, lebih banyak orang yang berkabung atas kematian Harun. Anda ingat ketika Musa ada di puncak gunung dan sedang berbicara muka dengan Tuhan. Umat Israel mulai membujuk Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Dan Harun pada saat itu, dia mulai condong pada menyenangkan semua orang. Dia condong pada ketidaktaatan. Dan ketika Musa turun dari puncak gunung, dia harus menopang Harun. Bayangkan, Harun yang seharusnya didiskualifikasi dari pelayanan. Harun yang mulai saat itu sebenarnya tidak bisa lagi dipercaya. Tetapi Musa turun dari puncak gunung. Dia tidak menyingkirkan Harun. Dia tidak mengusir Harun. Bahkan dia tidak membunuh Harun. Tetapi Musa menjadi penopang. Musa menopang Harun pada sisi kemiringannya, pada sisi kelemahannya, dan tidak menyingkirkan Harun. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita sendiri perlu ditopang oleh orang lain. Kita perlu topangan Roh Kudus. Tetapi Anda dan saya juga harus belajar untuk menjadi orang yang mau menopang kelemahan orang lain. Bukan menghakimi kelemahan orang lain. Bukan menilai orang lain menurut pandangan kita sendiri. Membanding-bandingkan, oh dia tidak lebih baik dari aku. Oh dia masih lebih lemah daripada aku. Oh dia lebih miskin daripada aku. Kita tidak membanding-bandingkan diri, tetapi saling menopang. Karena kita semua punya kelemahan. Apa yang bisa terjadi pada kita tanpa mereka yang menopang kita pada saat kita condong pada keputusasaan, pada kekhawatiran, pada ketakutan, pada menyerah terhadap sikon yang kita hadapi. Kita harus bersyukur untuk para penopang di dalam kehidupan kita. Daud punya Yonatan yang selalu menopang dia ketika Daud mulai condong ke arah stres, ke arah depresi, ke arah melupakan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Padahal Daud berulang kali dikonfirmasi bahwa dia akan menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Tetapi itu tidak membuat Daud pada saat-saat tertentu menjadi kuat. Justru itu melemahkan. Dia lupa akan janji-janji Tuhan. Dan dia menjadi condong, dia menjadi miring. Dan ketika dia mulai miring dalam kehidupannya, Yonatan senantiasa ada di sana untuk menguatkan dan memotivasi Daud, sampai pada akhirnya mimpi Daud digenapi dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan rumah tangga kita. Kita perlu seorang penopang pada sisi kelemahan kita. Karena itu dikatakan seorang istri adalah penolong yang sepadan. Karena suami punya kelemahan, suami sering condong ke arah yang tidak benar dalam hidupnya. Karena itu perlu ditopang, perlu untuk ditolong, perlu untuk disupport. Dan hari-hari ini kalau kita melihat, memang ada hal positif di masa PSBB, di masa karantina ini kita punya lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Tetapi saya mau katakan hal itu tidaklah selalu baik. Semakin kita dekat, semakin kita mengenal satu sama lain, semakin kita tahu kelemahan satu sama lain. Dan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Seringkali memunculkan justru berbagai ketegangan di dalam berbagai rumah tangga. Membuat kita condong kepada kemarahan, kepada kepahitan, tidak mau mengampuni, tidak bisa mengasihi, dan lain sebagainya. Karena itu Anda perlu seseorang untuk menopang Anda pada saat hidup kita mulai condong ke arah yang negatif. Inilah waktunya kita saling mengampuni, kita saling mengasihi. Minta Roh Kudus untuk membasahi roh kita, supaya kita dimampukan untuk melepaskan kasih itu. Izinkan api Roh Kudus mengikis kesombongan kita, keangkuhan kita, ketinggi hatian kita, sehingga kita sukar untuk melepaskan pengampunan. Izinkan Roh Kudus membakar dan menghanguskan kedagingan kita. Izinkan Roh Kudus menopang kita pada sisi kelemahan kita. Ada seorang bernama Yohanes Markus. Dia ikut di dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Dan di tengah perjalanan dia tidak kuat lagi. Dia tidak terbiasa dengan betapa sukarnya, betapa sulitnya pergumulan di dalam perjalanan misi, sehingga dia menyerah di tengah jalan. Dan ketika Paulus hendak melakukan perjalanan misi dia yang selanjutnya, Barnabas ingin membawa Yohanes Markus dan memberikan kesempatan lagi. Tetapi Paulus dengan keras dia menolak. Dia tidak mau lagi memberikan Yohanes Markus suatu kesempatan. Barangkali Anda pernah gagal. Gagal dalam pelayanan, gagal dalam bisnis,
gagal dalam keluarga, gagal di dalam karir. Mungkin karena kesalahan Anda sendiri Anda gagal. Orang lain berkata bahwa engkau tidak lagi berguna, mimpimu sudah sirna, lupakan saja visi dalam hidupmu. Ada seseorang bernama Barnabas yang akhirnya mengambil dan mementor Yohanes Markus. Dan Barnabas menopang Yohanes Markus pada sisi kemiringan hidupnya. Barnabas tahu bahwa di tengah semua kelemahan Yohanes Markus, dia adalah seorang yang memiliki potensi dan panggilan Tuhan. Kita tidak akan punya Injil Markus hari ini kalau tidak ada seorang Barnabas dalam hidup Yohanes Markus. Barnabas, arti kata Barnabas adalah engkau pasti bisa. Kita perlu Barnabas dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai lemah, Barnabas akan membangkitkan kita. Ketika kita mulai khawatir, kita mulai takut, Barnabas dalam kehidupan kita akan memotivasi kita untuk kau tidak perlu takut. Jangan ragukan kasih Tuhan. Tidak ada yang memisahkan engkau dari kasih Kristus. Maka engkau harus bangkit kembali. Ketika hidup kita condong pada hal-hal yang negatif, kita perlu seorang Barnabas dalam kehidupan kita. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Barangkali dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan bisa lagi memakai hidupnya. Rasa bersalah yang begitu menyiksa membuat dia begitu menderita sampai dia akhirnya menyerah pada mimpi-mimpinya. Dia yang tadinya punya ekspektasi besar ketika mengikut Yesus. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi frustrasi, dia menjadi depresi, dan dia mau kembali ke profesi lamanya. Pada saat itulah Yesus datang untuk menopang kecondongan dan kemiringan Petrus. Dan menyuruh, bahkan untuk memberitahukan kepada Petrus secara spesifik, ditulis dalam Markus 16 ayat yang ke-7. Beritahukanlah kepada murid-muridku dan juga kepada Petrus bahwa aku sudah bangkit. Itu pesannya Yesus, saudara. Betapa spesialnya Petrus, padahal Petrus baru saja jatuh dalam dosa terbesarnya dalam hidup. Tuhan tahu kalau kita condong kepada mulai menyerah, mulai berhenti berusaha, menjadi tawar hati. Dia tahu bagaimana menemukan kita di dalam pergumulan dan penderitaan kita. Mari kita lihat di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-12. Betapa luar biasanya Roh Kudus dan perannya di dalam kehidupan kita. Betapa kita memerlukan dan membutuhkan orang-orang penopang di dalam kehidupan kita. Keluaran 17 ayat 12 di sana dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perhatikan, kali ini bukan Musa yang menopang Harun, tetapi Harunlah yang menopang Musa di dalam kelemahan Musa. Artinya begini, saudara, kalau kita bersedia untuk menjadi penopang bagi orang yang membutuhkan pertolongan, maka suatu hari bisa jadi orang itulah yang akan menopang kita di dalam kelemahan, di dalam kehidupan kita ketika kita memasuki masa kelam, kita mengalami masa kesukaran. Orang yang pernah kita tolonglah bisa jadi orang-orang yang menopang kita, yang memotivasi kita, yang membuat kita bangkit kembali. Karena itu apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup ini, sekalipun kita sedang dalam peperangan, seperti bangsa Israel dalam Keluaran 17 sedang dalam peperangan, selama tangan kita terangkat dalam pujian, maka kita akan menang. Tetap mengasihi Tuhan,
tetap menyembah, tetap melayani satu sama lain, tetap mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling bertolong-tolonglah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Satu ayat yang terakhir, Yudas ayat yang ke-24. Karena hanya ada satu pasal, maka langsung disebutkan ayatnya. Yudas ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Khotbah ini diakhiri dengan bersandarlah pada Yesus. Dan ayat 20 dalam Yudas tadi dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Maka Yesus dan kuasa Roh Kuduslah yang akan menopang kita pada sisi kelemahan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang besar. Dia mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita takutkan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15, Dia bukanlah imam besar yang tidak tahu akan kelemahan kita, tetapi Dia merasakan setiap apa yang kita rasakan. Dia juga pernah dicobai sebagai manusia, hidup di muka bumi ini, mengalami apa yang kita alami. Dia tahu keadaan kita. Dia mau kita berhasil. Dia mau kita terus menang. Karena itu Dia berikan kepada Anda dan saya Roh Kudusnya sebagai penghibur, sebagai penopang, sebagai penolong, sebagai pendoa kita, sebagai pembela kita. Karena peperangan dalam kehidupan kita bukanlah kita yang harus berperang. Kita tidak sedang berperang dengan darah daging. Kita sedang berperang dengan roh-roh jahat di udara. Karena itu izinkan Roh Kudus, Tuhan Yesus, untuk berperang bagi Anda dan saya. Dan saya mau katakan sekali lagi, ditopang bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ditopang artinya kita melakukan bagian kita. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan penopang kita akan melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Karena itu saya mau katakan, di akhir khotbah saya, apapun yang kau sudah alami dalam hidup ini, engkau mungkin sudah mengalami kegagalan, engkau pernah membuat kesalahan yang membuat engkau terpuruk. Saya mau katakan, coba lagi, bangkit lagi, berusaha lagi. Haleluya. Roh Kudus akan menolong dan menopang kita di dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.